Ya oke, selamat datang di channel gua, yaitu LVHIT, di mana untuk video kali ini gue tuh mau ngasih tahu tips ya, atau istilahnya itu tahap awal ketika kalian itu ingin memulai latihan. Sebenarnya ya udah banyak sih tips-tips kayak gini yang bisa dikasih, tapi ini berdasarkan cara pandang gue ya. Jadi biar nantinya itu kalian itu bisa tetap istilahnya itu berkelanjutan, ya kan. Dan langsung saja, yang pertama itu prinsip latihan. Kenapa latihan itu harus punya prinsip? Jadi ini yang menentukan langkah awal kalian itu kalian ingin berlatih seperti apa. Jadi kan ada berbagai macam prinsip dalam latihan, tapi umumnya itu dibagi dua. Jadi ada yang prinsip latihannya itu low volume atau high volume. Nah biasanya untuk high volume itu kayak variasinya tuh banyak, latihannya itu lebih lama, terus biasanya jeda istirahatnya itu juga cukup panjang. Seminggu tuh bisa 4 sampai 6 kali gitu. Kemudian untuk low volume itu biasanya untuk latihan-latihan yang memiliki intensitas tinggi. Kayak misal heavy duty, high intensity training yang gue lakuin, nah gitu itu biasanya low volume. Nah itu kalian harus bisa milih tuh, kalian tuh sukanya yang latihan seperti apa. Dan mungkin kalau emang kalian harus menyewa personal trainer, nah kalian itu harus bisa menjelaskan atau meminta, maksudnya saya tuh suka latihan yang seperti ini, saya tuh nggak suka latihan yang terlalu capek, saya tuh nggak suka terlalu latihan yang misalnya itu terlalu pelan gitu-gitu. Jadi ini yang nanti menentukan gimana proses kalian itu dalam menjalani sebuah latihan dan kalian itu enjoy. Kemudian yang kedua adalah teknik. Menurut gua itu teknik itu adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial dan penting dalam membangun otot, karena diibaratkan itu badan kita itu kayak sebuah patung ya. Nah kalau di dalam bodybuilding itu namanya mind muscle connection. Nah menurut gua itu MMC itu adalah langkah awal yang harus kalian kuasai, karena semisal ini badan kita itu adalah patung ya. Jadi kita tuh mahat patung itu tuh ada tekniknya. Jadi nggak asal ketuk jedar. Yang ada kan nanti hasilnya kan berantakan. Tapi kan ada yang diketuk dengan santai, ada yang diketuk dengan keras, ada yang diketuk dengan sedang. Nah semua itu tuh harus kalian bisa kuasai dan pahami. Jadi jangan semuanya tuh diketuk dengan keras, karena nanti hasilnya juga hasilnya juga kurang baik ya. Ambil contoh misalnya nih, kalau gue tuh suka menerapkan latihan yang mengedepankan mind muscle connection itu di bagian otot back. Kenapa? Karena latihan otot back itu satu nggak terlihat, posisinya tuh ada di belakang. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat tuh otot kita tuh dilatih tuh mana sih, beda sama otot chest, beda sama otot shoulder, dimana kita itu dengan mudahnya mengarahkan otot kita yang ingin kita latih, sedangkan back itu beda. Nah itulah kenapa MMC itu penting. Jadi semakin bisa kalian itu mengontrol otak kalian dalam melatih otot, itu semakin baik hasilnya nanti. Kemudian volume. Nah, jadi volume itu gue artiin itu bukan di secara keseluruhan dalam latihan, tapi dalam variasi per ototnya. Jadi misal per otot itu, misal chest nih. Chest itu volumenya itu terdiri dari set, reps, kemudian frekuensinya per minggu tuh berapa. Nah, itu gue ngartiin volume itu dalam hal seperti itu. Dan biasanya itu untuk setiap part otot itu gue nggak pernah ngelatih lebih dari 3 variasi, karena biasanya tuh kalau lebih dari 3 pasti gerakannya sama. Contoh chest itu pergerakannya cuma 2, mendorong dan flies gini. Tidak ada ya selain itu. Misal nih incline mendorong, flat bench press mendorong, decline bench press mendorong, itu semuanya sama. Flies pun juga sama. Flash yang pakai pack flash yang pakai kabel crossover, flash yang high to low,
Itu menurut gue sama. Jadi gue tuh biasanya memilih salah satu di antara otot-otot tersebut, di antara variasi-variasi tersebut, cuman satu masing-masing. Kayak misal chest press, habis itu dengan back flies, incline bench press, nanti habis itu dengan crossover, udah nggak lebih dari itu. Karena kalau kalian melakukan hal yang sama itu namanya gerakan redundant. Jadi melakukan dengan motion yang sama tapi cuma bikin lelah atau bikin capek aja gitu. Mending kalian itu melakukan gerakan itu tapi saatnya dibanyakin. Kemudian pemilihan alat atau exercise. Nah, untuk yang pemula, mesin itu adalah suatu suatu variasi yang baik dilakukan. Khususnya untuk gerakan-gerakan basic, Smith machine itu adalah salah satu alat exercise yang sangat baik buat kalian dilatih, khususnya untuk gerakan-gerakan seperti bench press, shoulder press, squat, maupun deadlift. Kenapa? Karena Smith machine itu memberikan kestabilan yang maksimal, aman, dan juga kalian itu bisa progressive overload dengan cepat dan terukur. Beda dengan manual, di mana manual itu kalau bebannya udah berat, progresif bebannya itu susah. Karena satu, kalian itu harus menjaga keseimbangan. Dua, rawan cedera karena yaitu tadi tidak ada safety-nya. Jadi safety-nya itu kurang karena pakai alat-alat yang manual ya. Dan itu kalian harus punya spotter kalau kalian itu pakai alat-alat manual. Kemudian yang kelima ya, kalian ingin jadi seperti apa? Atau istilahnya tuh ingin punya badan kayak gimana sih sebelum kalian memulai nge-gym? Kan ada kategori-kategorinya tuh dalam lomba-lomba binaraga, misalnya klasik fisik, men's fisik, atau mungkin binaraga, ataupun strongman. Nah itu cara latihannya tuh beda-beda. Dalam artian beda-beda itu prioritasnya yang dibedakan. Misal nih untuk klasik, lo klasik itu kan chestnya gede, backnya gede, armsnya gede, pahanya juga lumayan gede, tapi nggak sebesar atlet men's open lah ibaratnya. Nah, looknya tuh estetik tapi memberikan look yang maskular gitu loh. Tapi shouldernya nggak terlalu gede. Nah, itu klasik fisik. Jadi nanti yang diutamakan untuk latihan biar badan kalian tuh kayak orang-orang zaman dulu itu adalah yang diutamakan itu chest, back, legs, arms, meliputi forearms, kemudian shoulder, dan terakhir baru betis dan abs. Nah, kemudian kalau kalian mungkin pengen punya badan kayak atlet men's fisik, nah men's fisik juga prioritasnya beda. Jadi kalau men's fisik itu yang diutamakan itu yang pertama adalah shoulder dulu, upper chest, upper back, abs, baru kaki. Jadi kayak gitu. Jadi ada prioritasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah enjoy. Menjalani sebuah latihan itu bukan sprint, bahkan tidak ada garis finishnya. Sekali kalian latihan atau kalian berlatih, kalian itu tidak akan mau berhenti. Tapi jika kalian langsung ingin berhenti, berarti ada yang salah dengan latihan kalian. Jika latihan yang kalian jalani memberikan rasa yang menyenangkan dalam prosesnya, itu adalah suatu hal yang bagus. Tapi menyenangkan itu kan artinya luas ya. Menyenangkan itu untuk setiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang bisa karena sensasinya, terutama sensasi endorfin, sensasi mungkin rasa perih, rasa sakit. Nah, kalian suka akan hal itu, atau mungkin kalian suka dengan sensasi ketika angkat beban berat, atau mungkin kalian itu suka dengan latihan yang temponya pelan, merasakan dengan betul otot yang kalian latih, atau mungkin kalian juga suka latihan dengan tempo yang cepat, atau mungkin kalian juga suka dengan latihan yang berbasis science atau mungkin pro science. Nah, semua itu nggak ada yang salah sebenarnya. Pilih latihan yang emang kalian itu bisa jalanin seumur hidup. Jadi nggak ada patokan kalian tuh harus seperti A, kalian tuh harus seperti B. Karena latihan ini adalah perjalanan buat diri kalian sendiri dalam menemukan atau mendapatkan body goals kalian. Jadi tidak bisa disamakan. Bahkan, misal nih ada 2 orang latihan dengan metode yang sama, variasi yang sama,
pola makan yang sama, nutrisi yang sama, suplementasi yang sama, hasilnya beda. Kenapa? Ya satu, mungkin ada faktor enjoyment yang berbeda. Misal nih, dua orang ini menggunakan latihan low volume high intensity. Nah, yang A itu enjoy banget karena emang suka dengan sensasi dari low volume high intensity. Tapi yang satunya kurang begitu suka karena kurang begitu nyaman dengan latihan yang terlalu berat, intensitasnya terlalu tinggi. Jadi membuat recovery dia tuh mungkin kurang, stres dia bertambah. Jadi otomatis progresnya juga nggak sebaik yang A. Nah, itulah kenapa setiap orang itu berbeda. Walaupun ada jurnal sekalipun yang membahas bahwa ini loh latihannya optimal, tapi balik lagi ke diri kalian sendiri yang menjalaninya. Seoptimal apapun sebuah program latihan atau metode latihan, jika kalian menjalannya tidak dengan senang hati, gue jamin nggak bakal lama, paling 2 bulan 3 bulan kalian akan berhenti. Karena kalian nggak menemukan diri kalian di situ, nggak menemukan kecocokan. Tapi kalau kalian sudah menemukan kecocokan itu, ya maupun latihan kalian dibilang kuno lah, tertinggal lah, atau apapun, ya kalian tetap akan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang orang-orang yang menggunakan ya misal sebuah apalah istilahnya itu sebuah metode yang mereka itu berpikir oh iya nih cepat hasilnya, tapi mereka tuh nggak enjoy dalam menjalaninya. Pasti hasilnya akan beda dengan yang enjoy menjalaninya gitu. Dan mungkin untuk tipsnya cuman itu ya yang bisa gue kasih buat kalian yang ingin memulai gym atau latihan di tempat gym. Jadi sebelum kalian memulai itu tadi, yang pertama prinsip latihan. Kalian tuh harus cari tahu dulu prinsip latihan yang baik itu seperti apa. Jadi prinsip latihannya ya seperti tadi yang udah gue jelasin. Kalian ingin latihan seperti apa, kalian jelasin kepada pelatih atau coach kalian. Yang kedua teknik. Jangan sekali-kali mengabaikan teknik. Yang ketiga volume. Yang keempat pemilihan alat atau exercise. Back to basic is the best. Terus kalian ingin punya badan seperti apa, kalian visualisasikan dengan diri kalian sendiri, ke badan kalian sendiri, nantinya ingin jadi seperti apa, dan kalian fokuskan di situ. Yang terakhir itu adalah enjoyment. Jadi faktor enjoyment itu adalah suatu hal yang penting, dimana kalian itu harus menjalani itu dengan enjoy, dengan senang hati, tidak dengan berat hati, karena itu yang akan menentukan seberapa konsisten kalian. Dan mungkin nanti juga ada pembahasan terkait nutrisi, cara pandang gue terhadap nutrisi, terus cara pandang gue terhadap sebuah kompetisi, cara pandang gue terhadap sebuah sebuah fenomena latihan. Nanti gue bakal jelasin di YouTube. Ya intinya santai-santai aja lah, ngobrol gitu. Dan balik lagi, gue tuh bukan profesional, gue tuh bukan dokter, gue juga bukan ahli dalam bidang sains. Gue tuh cuman orang yang suka nge-gym dan suka belajar. Dan gue itu menerapkan ke diri gue, badan gue sendiri, dan alhamdulillah mendapatkan hasil. Dan semoga dengan adanya video ini tuh bisa memberikan gambaran kalian bahwa bahwa setiap orang itu berhak punya badan bagus, bisa punya badan bagus tergantung bagaimana effort kita atau keseriusan kita dalam meraih hal tersebut. Kurang lebihnya gitu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton.